Iya. Iya. Terus apa yang sudah dilakukan protek ya atau melindungi dari COVID ini selama COVID ini, apakah Bang Patrick ini mengurangi rutinitasnya? Kalau dari sayanya memang mengurangi. Jadi kalau hal-hal yang penting, yang memang betul-betul penting, baru saya urusan penting baru saya keluar. Dan saya setiap hari itu membawa disinfektan yang saya bawa itu. Jadi setiap saya memegang sesuatu itu saya semprot dan saya cuci tangan. Terus saya bawa pakai masker, dan juga kalau saya masuk ke rumah itu langsung saya mandi, terus pakaian langsung dimasukkan ke mesin cuci. Jadi itu adalah bentuk protek dan perlindungan kita kepada keluarga kita. Takutnya yang kita bawa itu masuk ke dalam lingkungan keluarga dan sangat berbahaya, karena keluarga itu kita harus menyayangi keluarga kita masing-masing. Nah, salah satunya ya mengurangi aktivitas kita yang nggak penting di luar, karena itu sangat berbahaya gitu. Oke Bang, untuk aktivitas itu berapa persen sih sekarang mengurangi aktivitas seorang Bang Patrick? Kalau dulunya sih bisa 90 sampai 100, sekarang 50% gitu waktu itu. Banyak ya, 50% sendiri. Iya, harus. Karena gini Bang Dip, pertama kita nggak tahu lingkungan di luar itu seperti apa. Kita nggak tahu apa yang kita pegang. Kita nggak bisa melihat yang namanya virus. Terus satu lagi, kita juga harus mensuplai tubuh kita ini supaya tubuh kita ini mempunyai antibody sendiri. Ya salah satunya ya saya minum susu beruang, terus minum vitamin C, terus ya buah-buahan. Itu yang wajib. Kenapa? Karena kita tahu 90% ini kita ini adalah air, makanya perlu suplai makanan-makanan yang sehat gitu. Jadi ya kalau misalnya kita merasa sepele sama penyakit, seolah-olah saya kebal kok. Yang namanya virus ini bisa bermutasi. Bermutasi itu contoh gini, saya pernah konsultasi juga ke para dokter. Dia bilang gini, ada 16 kriteria untuk dijadikan orang itu COVID atau tidak. Salah satunya adalah satu dari paru-paru, kedua dari darah, ketiga dari ginjal, keempat dari bagian-bagian dalam lah. Itu banyak itu. Jadi ketika ada masalah gejala di dalam darah contohnya, kan selama ini orang berpikiran paru-paru, di dalam darah dia menggumpal. Jadi virus COVID ini menggumpal dia, jadi perputaran darah itu nggak bisa berjalan dengan normal. Begitu juga di paru-paru, dia membentuk gumpalan sehingga susah napas. Akhirnya karena dia susah napas, akhirnya dia mengakibatkan kematian, cepat mati. Gitu juga dengan darah. Makanya banyak orang yang salah persepsi, kok tiba-tiba saya orang tua saya penyakit ginjal tiba-tiba kok di COVID kan. Itu ada kriterianya. Jadi kalau dibilang rumah sakit meng-COVID-kan orang, menurut saya itu ada benarnya, ada tidaknya. Yang benarnya itu dan tidak benarnya itu artinya tidak benar di COVID kan ya, itu bisa 80-90. Tapi memang untuk gejala-gejala seperti ini itu COVID itu menyerang gitu. Begitu Bang. Oke. Satu hal lagi sebelum kita akhiri ini, seorang Bang Patrick ini kan pernah punya pengalaman nggak saudara yang memang sudah terkena, mohon maaf sebelumnya, kena penyakit COVID ini?
Ada, dan saya sendiri keluarga yang kena, dan saya sendiri yang saya disuruh sama rumah sakit ini untuk menjaga, dan saya masuk ke dalam ruang isolasi yang benar-benar di ruang isolasi itu semua penyakit COVID. Nah, saya heran aja seperti itu. Jadi jadi pasien yang terkena COVID itu kan masuk ke ruang isolasi. Nah, jadi yang di ruang isolasi ini, kalau misalnya pasien itu dia tidak mampu, misalnya udah tua atau stroke atau apa, ya harus ada yang menjaga. Nah, terus saya disuruh menjaga. Nah, efeknya apa? Kita otomatis jadi OTG, ya kan? Orang tanpa gejala gitu. Karena kita di pusaran sekitar ruang-ruang isolasi itu kan sekitaran udaranya tuh udara COVID. Dan dari pengalaman saya, ada sebelah kamar saya itu dia awalnya ibu bapaknya kena COVID, kemudian dia menjaga. Nah, dia tidur di lantai dan tidak dikasih tempat tidur gitu. Jadi satu ruangan itu ada 3 bed, dan satu bed itu seharusnya dikasih untuk tempat tidur pasien, apalagi di ruang COVID ya, ruang isolasi. Dan itu dia tidak dikasih untuk tidur di situ, dia harus tidur di lantai gitu, dengan pakai selimut. Nah, mau nggak mau kan efeknya kan melemahkan tubuh, karena udara terus AC, akhirnya dia terkena COVID gitu. Dan saya untuk menangkal seperti itu, saya minum susu beruang tiap hari, terus minum vitamin C, makan buah. Dan puji Tuhan ya, saya setelah seminggu saya di dalam, habis hampir 10 hari saya di dalam itu, saya PCR ya negatif gitu, hasilnya negatif. Dan saya sudah kontak ke dinas, saya kasih tahu sama dinas, apa benar dibolehkan pasien untuk menjaga pasien keluarga untuk menjaga pasien yang terkena COVID. Tidak dibolehkan. Nah, terus ini seperti apa tanggapannya gitu? Ya, jawaban dari dinas itu ya nanti saya ini sampaikan gitu. Ya benar, akhirnya ditegur gitu. Jadi menurut saya nggak tahu protapnya dari Kementerian Kesehatan itu seperti apa. Apakah dibolehkan keluarga pasien itu menjaga di ruang isolasi atau bagaimana? Karena aku beberapa kali nanya sama teman, termasuk rumah sakit pemerintah, dia bilang nggak boleh kalau pasien itu menjaga di ruang isolasi, harus steril begitu. Tapi selama menunggu nih masa-masa kronis seorang pasien COVID, saat Anda menunggu tuh berapa lama? Saya itu 10 hari. 10 hari. Karena gini Bang Dipta, karena gini, masa inkubasi dari pasien dari COVID ini kan 14 hari. Ya kan. Nah, kenapa pasien itu tidak dibolehkan lama-lama di dalam ruang isolasi? Karena gini, semakin banyak virus itu, maka itu akan melemahkan tubuh kan itu. Makanya walaupun pasien itu misalnya sudah gejala-gejalanya sudah kurang, tapi dia tetap positif, nah dia diharuskan isolasi mandiri
dia nggak boleh lama di rumah sakit itu. Kenapa? Karena kalau dia lama-lama otomatis nanti yang dia hirup itu virus itu makin banyak gitu. Makanya perlu isolasi mandiri supaya di udara itu cukup dia sendiri. Karena kalau di rumah sakit itu kan pasiennya bolak-balik berganti dan dengan kasus yang berbeda, dan virusnya juga daya tahan tubuh juga berbeda gitu. Gitu Bang Dip. Jadi ini kan 10 hari ya. Terus selama 10 hari itu anggota keluarga Bang Patrick ini apa yang diderita dari saudaranya Bang Patrick atau keluarganya Bang Patrick ini pada saat mengalami penyakit COVID-19 ini nih? Mohon maaf putus-putus Bang Dipta ulang. Oke, saya ulangi lagi. Ini kan dari hari pertama sampai hari ke-10 ya. Hal yang tidak mudah lah ya, menunggu keluarga yang terkena COVID-19. Kita 1 minggu aja, 6 hari kerja aja udah bete gitu kan. Nah, terus saya tidak membicarakan atau menanyakan tentang kesibukan apa Anda, tapi saya mau menanyakan perihal di saat Anda menunggu keluarga di masa-masa kritis. Nah, ini di hari keberapa nih Bang, keluarga ini? Masa kritisnya? Baru pertama kali. Iya, pertama kali. Maksudnya masa kritisnya si pasien. Gitu. Iya, si pasien. Jadi hari 1 sampai ke 10 kan hal yang Abang selalu monitor kan keluarga ini. Nah, ini di saat melihat kondisi pasien atau keluarga ini di hari keberapa kritisnya nih Bang? Jadi gini, pada saat di awal itu kritis karena apa? Pertama dia dari penciuman itu seperti apa ya, nggak terasa ini baunya apa, nggak terasa. Terus dari segi penciuman itu dari segi penciuman dan dari segi perasa itu nggak bisa merasakan apa-apa gitu. Itu adalah salah satu. Halo? Ya. Oh, sampai sejauh itu ya berarti ya. Sampai perasa pun terkena. Kalau orang yang terkena itu seperti itu. Oke. Nah, itu masa-masa kritis itu. Napas, Bang. Kenapa Bang? Jadi kalau ciri-ciri yang terkena itu pertama adalah hilang penciumannya, penciuman rasa penciuman udara ya dari hidung itu hilang. Terus untuk merasakan makanan itu dari lidah juga hilang. Kemudian untuk bernapas itu agak sesak napas gitu, susah. Oke. Jadi ini hampir mirip kayak sesak napas. Sorry, kalau saya tangkap ya, berarti hampir mirip kita terkena serangan asma ya? Ya, serangan asma atau TBC gitu. Oke. Karena gini Bang Dita, di paru-paru kita itu ketika menghirup udara, ya kan, itu kan masuk ke paru-paru nih. Nah, di paru-paru itu ada menggumpal gitu, itu yang menghambat jalurnya udara itu, sehingga jatuhnya kayak sesak napas gitu. Itu yang menyebabkan kematian Bang Dita, karena udara itu yang masuk itu susah masuk gitu. Oke. Terus selama Bang Patrick ini menunggu, apakah satu makanan, maksudnya kan biasanya kan dapat kiriman nih makanan dari dokter rumah sakit. Apakah kita boleh makan punyanya si pasien atau gimana? Jadi gini Bang Dep, kalau selama saya di rumah sakit, pertama saya karena di rumah sakit itu kan masih yang jaga itu tidak dikasih APD, ya kan? Nah, jadi
alat APD-nya nggak dikasih. Nah, jadi salah satu cara saya untuk mencegah itu ya saya pakai sarung tangan. Jadi setiap saya mau ngasih makan, saya pakai sarung tangan dan saya pakai masker. Maskernya itu dua masker. Fungsinya apa? Kenapa? Karena ketika dia kita mau menyuapin itu kan mulutnya kan terbuka, udara itu pasti keluar dari mulut. Itu salah satu untuk perpindahan, makanya pemerintah itu mengatakan jaga jarak 1 meter kan gitu. Ya, makanya saya selalu pakai sarung tangan plastik. Nah, setelah udah selesai kasih makan, ya udah saya cuci tangan. Dan kalau memang pagi sama sore itu saya selalu mandi gitu. Oke. Nah, ini yang terakhir, pesan-pesan untuk pendengar di newsradio.com yang memiliki saudara atau keluarga yang mendapatkan musibah seperti tersebut adanya, apa yang harus dilakukan? Ya, oke, buat pemirsa sekalian yang dan pendengar dan istri radio, pesan saya adalah pertama, cintailah keluarga Anda. Salah satu mencintai keluarga itu dengan menjaga kesehatannya. Salah satu menjaga kesehatannya adalah kita harus steril. Kadang kita lupa, terlalu sepele. Contoh misalnya kita belanja ke pasar, kita bawa belanjaan pasar itu, kita nggak tahu bahwa di belanjaan pasar itu ada kuman, sehingga kita masukkan belanjaan itu ke dalam rumah, akhirnya rumah itu terkontaminasi. Jadi untuk salah satu mencegahnya itu, setiap yang barang masuk ataupun apapun itu, termasuk barang-barang kiriman online, ojol, itu disemprot. Itu salah satu untuk melindungi. Jadi kedua, kita harus cuci tangan, sering-seringlah cuci tangan. Kalaupun tidak ada tempat cuci tangan, ya kita harus bawa disinfektan untuk ketika kita setiap bersentuhan dengan barang-barang yang ada pun yang di luar sana, itu kita semprot. Ketiga, tubuh kita harus selalu kita kasih suplemen vitamin. Salah satunya ya susu beruang, terus vitamin C, terus Yakult. Aku itu yang saya konsumsi. Kenapa? Ini untuk daya tahan tubuh. Yang keempat, yang paling penting adalah kita jangan semua tubuh ini dikontrol oleh otak. Kalau otak kita lemah, penuh dengan kurang istirahat, penuh dengan pikiran-pikiran, itu paling gampang dipengaruhi oleh penyakit. Makanya ketika otak kita ini memerintahkan tubuh kita ini untuk membentuk antibodi, tapi di satu sisi kita kurang makan, kurang minum, telat makan, akhirnya tubuh kita untuk membentuk antibodi itu lemah, sehingga penyakit itu gampang masuk. Makanya perlu kita itu hidup teratur. Jadi hidup teratur, makan teratur. Jadi pesan-pesan saya terakhir adalah mawas diri aja. Mungkin Bang Dit. Oke, terima kasih Bang Patrick atas waktunya. Sorry agak sedikit mengganggu waktu istirahat Anda. Oke Bang, saya akan kasih lagu nih untuk keluarga tercinta dari Nindi. Cinta Cuma Satu. Cinta Cuma Satu ya. Oke, terima kasih. Oke, terima kasih Bang Patrick. Salam buat keluarga Anda. Selamat malam ini. Selamat malam. Baik sahabatku dimanapun Anda berada, demikian tadi obrolan santai kami. Dan tadi adalah Bang Patrick. Beliau juga merupakan orang media. Jadi saya lupa lagi dari media mana, tapi beliau juga satu organisasi dengan saya.
Oke guys, pokoknya jangan kemana-mana, stay tune terus bersama kami hanya di www.newsradio.com Indonesia. Stay tune setelah yang berikut ini, Nindi, Cinta Cuma Satu. Selamat mendengarkan.